Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah da'iyan ila ridwanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kami ingin informasikan ya, bahwa dari manajemen pesantren Al-Fayyad ada perubahan kitab, yaitu yang mana mulai hari ini bukan lagi kita membahas tentang kitab Tazkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim punya Ibnul Jama' Asy-Syafi'i, akan tapi kita akan membahas kitab Ta'zimul Ilm punya siapa? Ta'zimul Ilm, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan alhamdulillah kami pernah langsung berguru sama beliau di kota Madinah untuk membahas kitab Ta'zimul Ilm. Taib, qala al-musannif waffaqahu Allah, al-ma'qidul awwal tadhiru wi'a'il ilm. Bab yang pertama adalah membersihkan tempatnya ilmu. Membersihkan tempatnya ilmu. Wa huwa al-qalbu. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilm. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil-ilm. فمن أراد هيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته فالعلم جوهر لطيف لا يسله إلا للقلب النظيف. Jadi bab pertama ini kita akan membahas tempatnya ilmu. Ilmu ini memiliki tempat. Di mana tempatnya? Di mana? Di hati. Wa huwal qalb. Semakin bersih hati seseorang, maka semakin mudah ilmu itu masuk. Semakin bersih hati seseorang, maka semakin diberkahi ilmunya. Orang kalau hatinya kotor itu sulit ilmu masuk. Karena ilmu itu adalah bagaikan cahaya. Ilmu itu bagaikan cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu bagaikan cahaya. Makanya orang yang misalnya hatinya kotor, punya sifat hasad, punya sifat dengki, apakah dia bisa menghafal Quran? Jawabannya bisa. Apakah dia bisa menghafal hadis? Jawabannya bisa. Akan tetapi dia belum tentu bisa mengamalkannya ketika hatinya penuh dengan kotoran-kotoran. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi hati kita itu harus bersih ketika ingin menuntut ilmu. Hati kita itu harus bersih ketika kita ingin menuntut ilmu. Karena setiap orang bermaksiat, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Orang ketika dia bermaksiat nih, hatinya tidak bersih. Itu akan dititikkan di hatinya nuqtatan sauda, titik-titik hitam. Kalau seandainya dia bermaksiat, ditambah lagi titik hitam itu sampai penuh, bisa sampai penuh. Sampai dia tidak bisa lagi membenarkan mana yang benar dan mana yang salah. Itu kalau hatinya kotor. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu pernah ngeluh sama gurunya, Imam Al-Waqi' yang kita pernah sampaikan. Syaqautu ila Waqi' su'a hifdzin. Saya pernah ngeluh tuh sama guruku bernama Waqi' karena jeleknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani anna ilma nuran. Dan Imam Waqi' mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurallahi la yuhda lil 'asi.
dan cahaya Allah tidak akan bisa diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Tidak akan bisa diberikan kepada orang-orang bermaksiat. Bahkan ada salah seorang ulama, dulunya dia seorang ulama, Muhammad Al-Qasim, mungkin pernah antum dengar. Beliau dahulunya dari Mesir, kemudian sebenarnya orang Mesir, orang tuanya, kemudian pindah ke Saudi. Dia tinggal di dekat Unaizah di sana. Singkatnya, orang ini dulu kuliah di universitas terlama di dunia. Apa universitas terlama di dunia? Al-Azhar. Beliau dikenal kepintarannya oleh guru-gurunya, dikenal dengan kepintarannya oleh guru-gurunya. Bahkan dia menulis kitab-kitab untuk membantah orang-orang mulhid, orang-orang yang selalu berbuat syirik, orang-orang yang ateis. Dia selalu menulis bantahan-bantahannya. Akan tetapi lama kelamaan dia selalu membanggakan dirinya. Ini kata para ulama, dia selalu membanggakan dirinya. Dia selalu menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Akhirnya hatinya kotor. Padahal ini ulama. Bahkan tulisannya, ilmunya itu diakui pada zaman itu. Tulisan Muhammad Al-Qasim ini diakui oleh ulama-ulama pada zamannya. Bahkan dia termasuk ulama-ulama yang pintar pada zaman itu. Akan tapi dia selalu membanggakan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Hingga suatu saat dia akhirnya murtad dan menjadi seorang ateis. Bayangkan, dia murtad menjadi seorang ateis. Kenapa? Karena dia bangga-bangga dirinya, sombong, bahkan terkadang merendahkan orang lain. Ini katakan oleh para ulama. Bahkan dia kadang-kadang merendahkan orang lain, sehingga ulama-ulama berlepas dirinya ketika dia masuk ke dalam ateis. Bahkan ketika dia ateis, dia menulis sebuah kitab untuk menyerang Islam, kekurangan-kekurangan Islam. Bayangkan, kenapa? Hatinya kotor. Ilmunya banyak, sempat diakui ilmunya banyak. Sempat diakui oleh gurunya bahwa dia memiliki ilmu yang banyak, memiliki kepintaran yang sangat pintar. Akan tapi ketika hatinya kotor, dia tidak bisa mengamalkannya. Dia tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Hingga akhir hayatnya belum diketahui dalam sejarah tersebut, dia belum diketahui bahwa dia telah bertaubat dari dosa-dosanya. Maksudnya dia belum masuk Islam lagi. Makanya maksiat ini sangat berpengaruh terhadap kotornya hati. Oleh karena itu, ketika kita merasakan hati kita kotor, di antaranya sebabnya adalah maksiat. Di antara maksiat yang sehari-hari mungkin kita lakukan tanpa kita sadari adalah ketika kita berdusta dengan guru misalnya, atau dia membuli teman-temannya, atau melakukan hal-hal yang membuat Allah itu murka. Maka yang harus kita lakukan agar hati kita bersih itu adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini tempatnya ilmu. Perlu kita perhatikan tempatnya ilmu. Kita saja nih kalau nyimpan emas, antum nyimpan emas batangan. Emas batangan itu kalau banyak disimpan sembarangan, kemudian atau disimpan di kantong, bukan di tempat yang bagus, itu makin hari makin bisa berkurang nilainya, karena mungkin tergores atau karena mungkin kurang kadar emasnya, akhirnya kurang kadarnya, sehingga dijual itu lebih murah lagi karena tidak disimpan di tempat yang bagus. Begitu juga ilmu itu adalah cahaya yang harus disimpan di tempat yang baik, harus disimpan tempat yang baik. Kalau saja emas batangan atau kita punya mutiara, kita pasti simpan di tempat yang tersembunyi, disimpan di tempat yang bersih. Gak mungkin simpan di toilet, disimpan di tempat yang bersih. Maka ilmu itu lebih mulia daripada mutiara, ilmu lebih mulia dari emas. Makanya kita harus persiapkan hati kita, makanya kita harus membersihkan hati kita untuk menyimpan ilmu, Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hati yang bersih. Faman arada hiyazatal ilm falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah dia menghiasi batinnya, hatinya, mensucikan hatinya dari najis-najis. Seperti najis
najis secara maknawi ya, seperti hasad, dengki sama orang, iri sama orang lain. Itu mengotori hati dan membuat ilmu sulit untuk dipahami. Ketika semakin hati kita kotor disebabkan oleh dosa-dosa, maka semakin kita sulit untuk mengamalkan ilmu. Banyak orang yang menghafal Quran walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang murtad, orang kafir. Ada juga orang-orang yang menghafal Quran. Orang-orang orientalis, kita melihat mereka menghafal Quran, bahkan menulis sebuah kitab. Mu'jamul Faharis misalnya, Wensing, kalau antum pernah dengar, dia menulis kitab-kitab hadis. Orang kafir, tapi apakah dia amalkan? Tidak. Hatinya kotor, dia penuh dengan kedengkian kepada kaum muslimin. Maka ketika antum ingin ilmu antum diberkahi, maka hendaknya membersihkan hati dari najis-najis maksiat, dari kotoran-kotoran maksiat. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ilmu adalah bagaikan perhiasan yang sangat lembut. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Tidak bisa masuk, ilmu itu tidak bisa masuk kecuali dari hati yang bersih. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sama juga kalau seandainya kita di pesantren pura-pura sakit padahal dia tidak sakit, itu adalah dusta. Dan dusta dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Berdusta. Dosa besar. Dosa besar. Makanya sekarang tugas kita adalah membersihkan hati kita. Kalau kita seandainya ingin diberkahi ilmu kita, maka hendaklah kita membersihkan hati kita. Wa taharatul qalbi tarji'u ila al-aslaini 'azimain. Untuk membersihkan hati itu kembali kedua hal yang besar, sangat besar. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat, yaitu membersihkannya dari najis syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah perkara-perkara yang samar. Kita nggak tahu ini halal atau yang haram, hak atau batil. Itu samar-samar. Karena syubhat orang muslim bisa menjadi kafir. Karena syubhat orang yang tadinya taat bisa menjadi ahli maksiat. Karena syubhat. Contoh nih, antum lihat, antum pernah dengar nggak ada orang yang punya pemahaman suka ngebom? Misalnya dia mengatakan bahwa dia bom, kemudian dia mengatakan dirinya dia mati syahid gitu. Pernah dengar nggak? Dia sengaja bom bunuh diri di suatu tempat, kemudian katanya dia itu mati syahid. Antum pernah dengar? Kenapa dia melakukan itu? Karena syubhat. Dia mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia hanya memahami konteks ayat tersebut tanpa pemahaman para ulama. Barang siapa yang berhukum selain hukum Allah, maka dia telah kafir. Akhirnya dia mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan orang-orang yang selain pemahaman dia. Akhirnya dia mengatakan bahwa saya ini berjihad, kemudian dia membunuh diri. Waliyadzubillah. Ini fitnah syubhat. Kita harus membersihkan hati kita. Bagaimana caranya? Dengan belajar. Jangan asal beli buku yang berkaitan agama kalau seandainya tidak ada rekomendasi dari ustadz atau orang-orang mumpuni. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita baca itu adalah syubhat yang disebarkan oleh orang-orang kufar yang menyamar atau dari ahli bidah. Itu bisa jadi sehingga kita terkotori dengan syubhat-syubhat itu. Ada dulu salah seorang, ada ustaz saya cerita, Dr. Arifin Badri. Jadi di Libya itu pernah ada orang ranking 1 di Libya. Dia selalu menyendiri untuk belajar. Dia rajin sekali. Ketika itu saking rajinnya dia sampai menjadi mahasiswa teladan di Libya. Suatu saat hari demi hari berlalu, kemudian dia sering membuka situs-situs dalam tanda kutip tentang jihad, pengeboman dan lain sebagainya. Akhirnya dia memiliki akidah takfir. Akidah takfir adalah akidah yang suka mengkafirkan orang lain. Bahkan orang sholat pun bisa dikafirkan kalau seandainya tidak sesuai pemahaman dia. Membolehkan membunuh diri.
murid-muridnya yang pernah membom, misalnya bom Bali dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah divonis oleh pemerintah Indonesia, dia hukuman mati. Hukuman mati. Kenapa dia seperti itu? Karena dia membaca tanpa bimbingan, di bawah bimbingan para ulama, sehingga masuk syubhat. Makanya kita harus membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran syubhat. Ini sangat bahaya sekali. Ini sangat bahaya. Makanya sebagian anak para ulama ini, pernah seorang ulama, anak lupa namanya siapa, dia ketika datang seorang yang berpemahaman Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini dia memiliki pemahaman bahwa orang yang minum khamar dia akan masuk neraka selamanya. Orang yang berzina dia akan masuk neraka selamanya. Orang yang berdusta dia akan masuk neraka selamanya. Ini pemahaman Mu'tazilah. Hampir sama dengan pemahaman Khawarij. Ulama ini, ana lupa sekali siapa namanya. Jadi ulama ini menyuruh anaknya untuk menutup telinganya, jangan sampai dia mendengarkan perkataan orang-orang yang banyak syubhatnya ini. Kenapa? Karena takut kalau seandainya sampai ke dia, kemudian dia terpengaruh dengan syubhat tersebut, itu bisa akidahnya sesat atau akidahnya melenceng dari akidah Islam yang sebenarnya, melenceng dari akidah Rasulullah SAW. Makanya kita nih itu harus selalu dibawa bimbingan para ulama, harus dibawa bimbingan para ustadz. Makanya kenapa sebagian yang mengaku kaum muslimin bahkan mereka melegalkan LGBT, padahal dia katanya seorang cendekiawan kaum muslim. Kenapa? Orang-orang liberal itu kenapa? Karena terkena syubhat tadi. Mereka belajarnya di mana? Mereka belajar mustalah hadis, belajar hadis itu di negeri barat, diberikan syubhat-syubhat sehingga merusak pemikirannya dan merusak ideologi, kemudian dia sebarkan kepada umat Islam yang ada di bumi kita yang tercinta ini. Makanya kita harus belajar yang baik, belajar dari guru yang terpercaya, belajar dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini kita harus belajar agar kita bisa terfitnah dari fitnah syubhat. Karena kalau kita kena itu sangat bahaya sekali. Makanya di Saudi itu ada orang pernah diwawancarai. Dia diwawancarai, dia mengkafirkan semua orang di Saudi. Padahal di Saudi itu kan banyak juga ulama, banyak juga orang-orang saleh. Tapi katanya semuanya kafir. Sampai ditanya, apakah saya kafir? Kata yang wawancarin, apakah saya juga kafir? Iya, kamu juga kafir katanya. Apakah bapak kamu kafir? Iya, bapak saya kafir dan masuk neraka katanya. Kenapa? Dia terkena fitnah syubhat. Makanya ini hati-hati. Hati-hati. Jangan asal membaca buku, jangan asal membaca artikel kecuali dari artikel-artikel yang terpercaya. Jangan asal beli buku kecuali memang buku itu ditulis oleh ulama-ulama yang sudah terpercaya kredibilitas keilmuannya. Yang kedua, taharatuhu min najasati syahwat. Agar hati kita bersih bukan hanya dari fitnah syubhat, tapi juga syahwat. Apa contohnya fitnah syahwat? Seorang misalnya, seorang yang dia itu berdosa, misalnya dia suka berdusta, dia harus tahan jangan sampai berdusta. Atau dia suka melepaskan pandangannya kepada perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, atau kepada melihat aurat-aurat yang bukan mahramnya, atau dia scroll film-film yang tidak baik. Ini merupakan fitnah syahwat. Caranya adalah dengan sabar. Ada perempuan cantik misalnya, antum ke bandara atau ke terminal, antum qaddul basar, kita harus sabar. Kalau tidak, karena kata para ulama, orang kalau seandainya melihat hal-hal yang diharamkan, itu termasuk hal yang bisa membuat hati itu kotor. Karena semua bermula dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Itu semua itu maksiat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semua maksiat itu mulanya dari mata. Makanya kita harus jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala janjikan orang-orang yang dia menjaga dirinya dari syahwat apa? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang intinya orang-orang yang menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembali dia. Surga adalah tempat kembali dia.
Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Makanya kita harus membersihkan dari dua fitnah, dua penyakit ini, yaitu fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Terutama yang masih muda, harus banyak-banyak tundukkan pandangan. Bukan hanya pandangan kepada wanita saja. Ada namanya ulama membahas, dan kita harus bahas, ini bukan aib. Ulama membahas ada namanya fitnatul murdan. Anda pernah dengar kata murdan? Pernah dengar kata murdan? Murdan adalah seorang yang dia bermuka seperti wanita. Muka seperti wanita. Ada terkadang orang yang dia kalau lihat dia merasa suka gitu. Suka, bahkan syahwatnya bangkit. Makanya Said Ibn Musayyib mengatakan, barang siapa yang melihat kepada wajah murdan, maksudnya dia selalu melihat wajah-wajah anak kecil atau laki-laki yang dia tampan, bahkan dia seperti perempuan, fattahimu, maka hendaklah kalian curiga. Maka kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan kepada perempuan, tapi kalau seandainya ada dan kita tidak tahu, ada yang berpenyakit, bahkan dia suka laki-laki sama laki-laki, mungkin dahulu terkena penyakit di rumahnya kita nggak tahu, wallahu alam. Itu tundukkan pandangan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakit tersebut, penyakit syahwat. Ini akan mengotori hati. Kalau hati kita kotor, kita yang rugi sendiri. Bahkan di akhirat nanti kita juga akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperiksa apa kita, hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Fa fi sahihi Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampang-tampang kalian dan juga tidak melihat harta-harta kalian. Kalau seandainya Allah melihat atau menilai dunia ini, walaupun hanya seperti nilainya seperti seekor nyamuk, maka tentu orang-orang kafir tidak akan menikmati nikmatnya air. Allah tidak menilai semua itu. Walakin yanzur ila qulubikum, akan tapi Allah melihat dari hati-hati kalian. Itu hati kita. Kita harus selalu membersihkan hati kita. Wa amalikum, dan juga Allah Subhanahu wa taala melihat dari amalan-amalan kalian. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlik ila wasakhi thawbik. Jadi kita harus membersihkan hati. Kalau seandainya nih kita saja malu, kalau seandainya kita pakai baju kotor, Anda mau tanya antum misalnya pakai baju putih, kemudian berjalan masuk ke got, kemudian setelah itu antum jemur tanpa dicuci, itu masih kotor atau tidak? Masih kotor. Kemudian antum pakai baju itu ke masjid untuk halaqah, antum malu atau tidak? Malu. Atau antum pakai baju itu untuk menyambut tante antum atau pergi ke kondangan, malu atau tidak? Malu atau tidak? Antum bekas dari got nih, malu atau tidak? Malu ya. Idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbik, kalau seandainya engkau malu terhadap penglihatan makhluk kepada wasakhi thawbik, kalau seandainya makhluk kepada kotornya bajumu, fastahi min nadharillahi ila qalbik, maka hendaklah engkau malu terhadap penglihatan Allah kepada hatimu. Allah itu melihat hati kita. Makanya Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat kepada hati kita. Jangan sampai hati kita penuh dengan rasa hasad, rasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ingin dipuji, rasa sombong. Allah itu melihat di hati kita. Manusia mungkin hanya melihat terhadap penampilan kita. Kita saja malu dilihat oleh manusia terhadap baju kita. Kita tidak mau pakai baju kotor. Ada nggak di sini? Antum malu nggak kalau seandainya pakai baju 1 minggu belum dicuci? Atau ada di sini yang pakai baju 1 minggu belum dicuci? Itu kita malu. Ini penglihatan manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada tampang-tampang kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi melihat kepada qulubikum, hati kalian dan juga amalan-amalan kalian.
Kemudian disebutkan juga di sini, man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatuhu wada'ahu al-ilm wartahal. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu akan menetap dan akan menetap. Dan barang siapa tidak mengangkat dari kesucian hatinya, wada'ahul ilm, maka ilmu itu akan mengucapkan kepada dia selamat tinggal, dan ilmu itu akan pergi. Ilmu itu akan pergi. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Makanya kita berusaha untuk tiap hari mensucikan diri kita. Kalau seandainya kita ingin diberkahi ilmu kita, maka sucikan hati kita. Jangan sampai ada rasa hasad. Jangan sampai ada iri dengki kepada orang lain yang lebih cepat menghafal atau lebih banyak uangnya, lebih banyak harta. Itu jangan sampai. Itu membuat hati kita kotor, membuat hati kita kotor, dan membuat hati kita itu tidak bisa menetap ilmu. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita akan membacakan sedikit athar salaf. Bagaimana ucapan-ucapan salaf tentang hati ini. Baik. Disebutkan bagaimana cara hati kita itu bersih. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan ta'arrud li riqqatil qalbi mujalasati ahli khauf. Coba biar hati bersih itu duduk sama orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang mengingatkan kita kepada negeri akhirat, yang mengingatkan kita kepada nar, yang mengingatkan kita kepada neraka kalau seandainya kita berbuat maksiat. Dan diantara contoh hati yang mati, apa tanda-tandanya hati yang mati? Bagaimana kita ketahui bahwa hati kita ini keras? Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini perhatikan baik-baik. Tanda-tanda hati yang keras. Alamatu quswatihi alla yubaliya bima sami'a min ayatillah. Di antara tanda-tanda kerasnya hati adalah dia tidak memperhatikan apa yang didengarkan dari ayat-ayat Allah. Dia tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Idza kunta taqra'ul Qur'an wa la tata'athar bih, fa 'alaika bimudawamati nafsik. Kalau seandainya engkau membaca Al-Qur'an kemudian tidak terpengaruh, hatimu tidak terpengaruh kepada Al-Qur'an, maka hendaklah engkau memeriksa dirimu. Fa innal qalba idza lam yantafi bil Qur'an wa lam yata'azzam bihi fa innahu qalbun qasim. Kalau seandainya dia membaca Al-Qur'an kemudian dia tidak memanfaat, kemudian Al-Qur'an itu tidak membuat manfaat dalam dirinya dan tidak mengambil nasihat dari Al-Qur'an, maka itu termasuk hati yang keras. Kemudian beliau mengatakan idza ra'aital qalba la yataharrak fi talabi thawabin wa khawfi iqabin fa fihi qaswatun. Kalau seandainya engkau melihat orang membaca Al-Qur'an kemudian dia di sana ada tentang ganjaran-ganjaran orang yang melakukan amalan soleh, kemudian dia tidak tergerak hatinya untuk meminta pahala, atau ketika dia membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan azab, kemudian dia tidak takut terhadap iqab, dia biasa saja gitu loh. Baca tentang ayat neraka itu biasa aja. Baca tentang ayat bagaimana orang-orang di neraka itu disiksa di api neraka, bahan bakarnya dari batu, yang mana neraka bahan bakarnya batu dan manusia. Dia biasa aja, maka itu tanda bahwa hati kita itu keras. Kalau seandainya kita baca Quran nih, antum buka Quran, kemudian baca Quran, di sana baca tentang hari kiamat juga, kalla bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah, kalian lupa tentang akhirat dan lain sebagainya, tentang ayat-ayat Allah, tentang ayat-ayat hari kiamat, kemudian kita tidak ta'athar, itu tidak masuk ke dalam hati kita, maka itu termasuk tanda kerasnya hati. Makanya sahabat dahulu ketika mereka membaca Al-Quran, tidak jarang dari mereka membaca Al-Quran itu sedikit, dari ayat sedikit kemudian mereka menangis. Bahkan sebagian dari para sahabat ulama salaf terdahulu mereka pingsan ketika membaca ayat-ayat azab. Baca ayat-ayat azab. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran kemudian tidak
ada athar, tidak ada pengaruh dalam diri kita. Bahkan kita ujung-ujungnya cuek, membaca ayat-ayat neraka cuek, seakan-akan tidak akan terjadi. Maka itu tanda bahwa hati kita keras. Idza ra'aital qalba la yataharrak fi talabi thawabin aw khafi iqabin fa fihi qaswa. Al-insan kullama qasa qalbuhu la yata'athar bil ma'siyah. Jadi kalau maksiat itu seorang mukmin nih, perhatikan baik-baik. Kita nih sebagai penuntut ilmu, kalau seandainya kita berbuat maksiat misalnya, berdusta misalnya, atau dia ketika sholat tidak khusyuk, banyak main-main misalnya, dia akan merasakan di hatinya ada sesuatu. Antum pernah ngerasain nggak? Antum misalnya habis dusta sama orang, dusta sama ustadz, kemudian ada perasaan yang tidak enak, ada perasaan hati yang gelisah. Itulah seorang mukmin. Dia akan merasakan getaran-getaran atau sinyal-sinyal maksiat atau getaran-getaran di dalam hatinya ketika dia bermaksiat. Dia merasakan seperti ada yang menjadi keras gitu dalam hatinya. Tetapi orang-orang yang hatinya sudah keras karena sudah terlanjur banyak bermaksiat, maka dia tidak akan bermaksiat. Dia mau bermaksiat apapun, itu tidak akan berpengaruh dalam hatinya. Orang mukmin ketika dia bermaksiat, dia akan berpengaruh dalam hatinya sehingga dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan sholat 2 rakaat meminta ampun kepada Allah. Itulah seorang mukmin. Apakah kita bebas dari maksiat? Pasti kita akan jatuh kepada maksiat. Pasti kita akan terjatuh kepada maksiat. Syekh Shalih Al-Fauzan, saya lanjutkan perkataan Syekh Utsaimin. Lakin idza kana qalbu hayyan, kalau seandainya hatinya hidup nih, hatinya bersih, wa fa'al ma'siyah, kemudian dia melakukan maksiat, tajiduhu yahzan wa yandam, engkau melihat dia itu orang yang sedih dan nyesal. Kalau seandainya kita berbuat maksiat kemudian tidak nyesal, maka itu tanda bahwa hati kita keras. Makanya coba cek deh, kita bermaksiat termasuk maksiat mata atau maksiat tangan dengan suka memukul orang lain, atau mencuri. Misalnya dia curi makanan temannya kemudian dia makan. Kalau seandainya dia tidak menyesal, maka itu termasuk hatinya keras. Maka hendaklah dia untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza wajadta min nafsik, kalau seandainya engkau mendapatkan hatimu tidak terpengaruh dengan maksiat kepada Allah, fa'lam annahu makhtumun alaih, maka ketahuilah bahwa hatimu telah tertutup. Waliyadu billah. Udah, kita mau apa lagi? Makanya segera bersihkan hati kita. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan, Al-Qur'an bisa gunung ini bisa baca Qur'an, maka engkau akan melihat gunung ini khasy', benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hancur lebur dari kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Kalau gunung itu bisa baca Quran, bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan khusyuk. Gunung yang kokoh berdiri, ketika dia bisa baca Al-Quran, dia akan khusyuk mendengarkannya. Dia akan hancur lebur. Karena kenapa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya gunung kadang-kadang itu lebih lembut daripada hati manusia. Kita sudah diberikan akal untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Di sana sudah ada ayat-ayat tentang jannah dan nar. Bahkan terkadang kalau kita membaca surat Sabbihisma Rabbiyal A'la, hal ataka haditsu Musa, itu ayat-ayat di sana terdapat kabar-kabar tentang azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tidak masuk ke dalam hati kita, maka itu bisa jadi tanda bahwa hati kita itu keras. Hatinya gunung itu lebih lembut daripada hatinya manusia. Gunung itu lebih lembut hatinya manusia kalau mereka paham. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Kalau saja Quran ini diturunkan di gunung, tentu gunung ini akan benar-benar khusyuk, hancur karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Para salaf terdahulu ketika mendengar Al-Qur'an mereka selalu menangis. Para salaf terdahulu ketika mereka melewati ayat-ayat azab, dia berhenti.
Kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dijauhkan dari azab. Kalau seandainya dia membaca ayat-ayat tentang surga dan neraka, berhenti. Dia berhenti. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pahala, agar diberikan surga. Ini orang-orang salaf terdahulu, para ulama-ulama salaf terdahulu. Orang-orang saleh terdahulu yang kita harus ikuti. Baik. Fal jabalu alyan min qulubi bani Adam wa hadha min al-ajaib. Lakin mas sababul ladzi ja'al qulub hakadha? Apa yang menyebabkan hati kita itu tidak terpengaruh dengan Al-Qur'an? Apa yang menyebabkan hati kita itu tidak terpengaruh dengan Al-Qur'an? Tidak terpengaruh dengan ayat-ayat azab Allah, ancaman Allah? Apa yang membuatnya? Innaha lidzunubi wal ma'asi. Sebabnya adalah karena dosa dan maksiat. Wal ghaflatu an dzikrillah, lalai dari berzikir kepada Allah, wa aklil haram, makan haram, wal insyighal biqil wal qal, terlalu sibuk dengan gosip, wad dhahak wal mizah, terlalu sibuk dengan ketawa dan ketiwi. Kullu hadhil umur min sya'niha an tuqassil qulub. Semua ini dapat mengeraskan hati, dapat mengotori hati. Fa idza samita hal qulub kalam Allah fa innaha la tata'athar. Kalau seandainya hati ini mendengarkan perkataan Allah itu tidak berpengaruh. Kalau seandainya hati kita keras. Innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang mukmin, idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Ini seorang mukmin. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuh zadathum imana. Zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka itu akan membuat iman mereka bertambah. Adakah kita seperti ini? Adakah kita ketika membaca Al-Quran iman kita bertambah? Adakah kita ketika membaca Al-Quran hati kita makin lembut? Adakah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita makin lembut? Kenapa hati kita keras? Karena ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita zikir pagi dan petang, hati kita lalai. Kita membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah, tapi hati kita lalai. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, hati kita lalai. Yang penting selesai. Ini yang membuat hati kita keras, hati kita tidak lembut, lalai. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, innallaha la yaqbalu min du'ai abdin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa hamba dari hati min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Terkadang kita beristighfar tapi hati kita kemana kita tidak tahu. Terkadang kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sujud kepada Allah. Kita sujud nih, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tapi pikiran kita kemana-mana, bahkan pikiran kita dunia. Ini membuat hati kita keras, membuat hati kita sulit lembut, membuat hati kita tetap keras dan sehingga tidak takut terhadap ancaman-ancaman Allah yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Apa sebabnya? Karena hati kita lalai. Salat lalai, membaca Al-Quran hati kita lalai, zikir juga lalai, sehingga tidak ada yang masuk ke relung hati kita, tidak ada yang masuk. Iman itu tidak bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Kita lalai, tidak benar-benar mentadabburi ayat-ayat Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak benar-benar ketika membaca Al-Quran dia tidak mentadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika turun wahyu, dia bahkan sampai disebutkan dia sampai pingsan. Nabi SAW. Kita lalai dari itu semua. Jangan sampai yang kita lakukan ini hanyalah rutinitas. Salat 5 waktu tanpa menghadirkan hati ketika salat. Ketika zikir hanya berzikir, hanya rutinitas saja. Yang penting 33 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai, sudah, pulang. Baca Quran yang penting selesai, hafal, sehingga tidak memasukkan ke dalam hati. Ini yang membuat hati kita keras dan tidak lembut. Wala haula wala quwata illa billah. Ma'anna samawati ala 'azamiha. Bersama dengan itu, langit yang sangat besar ter'adu khaufan min kalamillah, dia tetap bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu tas'aqu wa takharru sajidatan lillahi jalla sya'nu inda sama'i kalamih. Para malaikat
Mereka tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan perkataan Allah Jalla Jalaluhu. Malaikat jemaah, dia tunduk sujud kepada Allah Azza wa Jalla ketika mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir, ini kata-kata yang sangat indah dari Ibrahim bin Adham. Qila li Ibrahim bin Adham, Ibrahim pernah ditanya, "Ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, Allah kan sudah bilang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah sudah bilang, berdoalah kepada Allah, aku akan jawab, katanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kami ini sudah berdoa kepada Allah sudah semenjak lama, tapi tidak juga dijawab. Apa kata Ibrahim bin Adham? Matat qulubukum fi asyrati asya. Hati kalian telah mati karena 10 hal. Araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Kalian telah mengetahui Allah tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya. Qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bih. Kalian telah membaca kitab Allah Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkannya. Idda'aitum hubba Rasulillah, kalian mengatakan bahwa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Idda'autum adawat syaitan wa wafaqtumuh, kalian mengatakan membenci, menjadikan syaitan sebagai musuh, akan tetapi kalian selalu mengikutinya. Qultum, kalian mengatakan nuhibbul jannah, kami suka surga, kami ingin surga. Walam ta'malu laha, akan tetapi kalian tidak pernah beramal untuk surga. Qultum, kalian mengatakan nakhafun nar, kami takut kepada neraka. Warahantum anfusakum biha, akan tapi kalian selalu mendekat kepada neraka. Qultum, kalian mengatakan innal maut haqqun, sesungguhnya kematian itu pasti. Walam tasta'iddu lahu, akan tetapi kalian tidak pernah bersiap-siap untuk menyambut kematian itu. Istaghaltum bi uyubi ikhwanikum, kalian telah sibuk dengan aib-aib saudara kalian. Wadabattum uyubakum, dan kalian telah melupakan aib-aib kalian sendiri. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuruha, kalian telah memakan nikmat dari Allah Azza wa Jal, akan tapi kalian tidak bersyukur. Dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim, kalian telah menguburi mayat-mayat di antara kalian, akan tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran. Maka kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita dibersihkan sebelum maut itu menjemput. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.